Oke, baik ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Natalis Ransi. Ada ini sedikit. Kali ini kita akan coba melanjutkan belajar kita tentang perancangan web dan keamanan komputer ya. Di bagian atau di sesi desain web dengan HTML. Ya. Jadi teman-teman di bab 1 kita sudah pelajari di video sebelumnya. Teman-teman boleh nonton video kita kali ini. Kita akan desain web yang membahas bab 2 desain web dengan HTML dan CSS. Di mana di kelas kita sudah bahas beberapa. Di video ini saya hanya akan mencoba memberikan beberapa penjelasan terkait penggunaan ya responsivitas ya. Bagaimana kita merancang sebuah web yang memiliki respon yang bagus ya. Contoh, kita akan merancang atau membuat landing page seperti ini, di mana landing page seperti ini ketika kita sesuaikan apa namanya, sesuaikan besar ataupun lebar daripada webnya itu komponen di dalamnya akan menyesuaikan teman. Ya, seperti ini kira-kira. Jadi tidak kaku, dia tetap dinamis untuk respon terhadap yang kita lakukan. Nah, bagaimana ini dibuat? Ya, itu lengkapnya ada di buku, teman-teman. Di sini saya akan coba bukakan yang sudah dibuat ya. Jadi saya sudah membuatnya di coba kita open folder. Saya tempatkan di salah satu folder yang sudah kita instalasi. Saya namakan apa kemarin nih ya? Coba. Nah ini itu ada dua file. Ini untuk petunjuk jelasnya, teman-teman di bagian buku kita. Di buku kita ini di bagian akhir itu saya berikan kodenya, teman-teman boleh lihat di ini ya. Jadi kita lakukan atau melakukan ini ya, desain landing page ya dengan HTML dan CSS. Ini adalah struktur daripada HTML-nya ya, dan ini adalah CSS. Ya, mari kita lihat bersama-sama ya. Ini HTML-nya, HTML ini akan terhubung dengan sebuah style yang ada di file CSS kita. Style.css ini ada di sini. Sekarang untuk di awal coba kita perhatikan dulu tanpa kita menggunakan ini responsif ini ya. Coba kita delete dulu ini. Kita save. Teman-teman perhatikan ya, ketika landing page kita jalankan, kemudian kita sesuaikan seperti ini, maka kalau Anda lihat ini kan tidak nyaman untuk kita coba lihat ya. Jadi tetap eh, apa namanya ini fitur 1, 2, dan 3 ini berada pada satu atau dalam hal ini dia tetap membuat grid 3 kolom seperti ini ya. Nah, bagaimana ini supaya kelihatan menarik dengan menambahkannya menjadi satu kolom saja ya. Ketika besaran apa namanya ini besaran pixel daripada dalam hal ini tampilan untuk handphone ya ataupun perangkat mobile lainnya ya. Coba kita kembalikan lagi ke kodenya tadi yang ini. Nah, ini. Nah, ini ya media ya. Kita kembalikan ini kemudian kita kita apa namanya? Kita save kembali, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika di refresh dan ini kita coba berhasil maka seperti ini. Ini lebih menarik ataupun lebih responsnya lebih bagus ya, lebih bagus untuk kita coba buatkan pada pelanggan kita tentu saja ya. Jadi dia nyaman menggunakan handphone ataupun membuka aplikasi kita melalui laptop seperti ini. Ya, oke ya. Itu kira-kira yang ingin disampaikan. Jadi materinya itu berkenaan dengan ini layout responsif ya. Untuk membuat halaman ini responsif kita akan menggunakan media query ya. Media query-nya seperti yang sudah ditunjukkan sini ya. Oke. Nah, bagaimana dengan di pembelajaran sebelumnya ya kita menggunakan YI2. Nah, YI2 itu teman-teman sekali lagi sudah menerapkan apa yang kita
lakukan tadi. Misalnya, saya kasih contoh ini ada tiga kolom ketika halaman web kita buka. Nah, ketika kita perkecil, nah ini dia otomatis membuat satu kolom saja, ya, membuat baris tiga baris begitu, ya. Ini sudah sangat, kemudian menunya sudah dibuat juga seperti ini. Nah, ini sudah YI2 sudah siapkan ya dengan menggunakan Bootstrap 5 lebih responsif terhadap apa namanya terhadap device yang akan membuka aplikasi atau membuka web kita. Nah, oke ya, itu kira-kira. Nah, untuk melanjutkan proyek kita ini teman-teman, kita akan melihat ya, melihat kembali, akan melihat bagaimana ini ya, bagaimana eh, membuat atau menambahkan satu menu di sini ya. Katakan kita membuat menu baru ya. Bagaimana caranya? Itu dilakukan di YI2 membuat halaman baru seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi di awal itu berarti kita perlu membuat satu menu di sini misalnya profil ya. Misalnya profil ya. Teman-teman bisa menambahkan dia ke aplikasi. Oke, kita buka dulu. Sekali lagi kita buka dulu aplikasi kita, open folder saja teman-teman. Di situ nanti Anda buka ya proyek pertamaku. Oke, kita select saja di sini nanti. Oke, terbuka seperti ini. Jadi pekerjaan kita itu ada di front end, ya, ada di proyek front end. Jadi aplikasi yang jalan ini ya, yang sedang jalan saat ini berjalan di bawah front end, sebagaimana kita sudah definisikan di nih server yang kita jalankan di video sebelumnya. Teman-teman boleh nonton untuk dapat penjelasan lebih jauh, ya. Oke, ini kita sudah jalankan web server kita di front end. Oke ya. Oke, tidak ada masalah. Jadi kalau kita coba menjalankan ini, oke. Kira-kira kita buat satu menu di sini. Bagaimana cara buatnya? Kita akan buat satu menu di sini. Nah, di front end. Nah, untuk menunya itu teman-teman itu kalau JI2 ada di layout. Kemudian jadi front end. Kemudian di folder front end itu ada folder lagi namanya layout. Sorry, view. Dalam view itu ada namanya layout. Teman-teman buka saja ada folder main di sini. Ini. Ya, ini layoutnya atau mainnya kalau teman-teman di sini Anda lihat dia sudah menggunakan Bootstrap 5. Oke, baik. Kita tambahkan satu menu saja di sini tadi ya. Ini teman-teman bisa copy saja, kemudian taruh ke bawah ya. Misalnya di sini kita membuat profil ya, kan mengarah ke site kemudian profil. Oke. Dengan demikian kalau kita kembali lagi itu kita sudah berhasil membuat satu menu profil. Ini kalau kita klik, oke, ini masih page no phone. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan ya, sekali lagi cara kerja Y2 itu berarti kita untuk memanggil profil ini, salah satu caranya kita bisa menggunakan trik ini. Jadi di site controller, teman-teman ke site controller, front end, kemudian site controller di sini, ya. Teman-teman boleh membuatkan satu baru lagi di sini, ya. Beri keterangan saja misalnya ini untuk menu profil, ya. Untuk mengambil halaman profil ya. Caranya kita buat saja public function action profil ya. Itu kita tuliskan saja button. Oke. Yang di render itu adalah sebuah file profil. Nah, profil ya. Cukup seperti ini saja teman-teman. Ya. Kita kembali, kemudian kita coba refresh. Nah, ini sudah ada. Terangan sekarang ini bahwa belum ada file profil.php. Jadi kita buatkan dulu filenya.
Yuk, kita buatkan ya, kita buatkan di site ya, site. Teman-teman boleh klik saja ini ya, buat namanya profile.php. Oke. Oke. Dengan demikian, itu kalau teman-teman refresh ya, itu sudah tidak error lagi. Dan tidak ada apa-apa di sini karena memang halaman profil kita masih kosong, teman-teman. Masih kosong isinya. Ini kosong. Jadi untuk menampilkan misalnya kita buat saja sebuah paragraf atau heading saja ya. Ini saja yang kita akan coba buat. Ya, karena ini masih kosong, kita tambahkan saja misalnya ya, ini untuk halaman profil. Oke, Ctrl S. Kalau sudah Ctrl S seperti ini, teman-teman boleh ya, boleh ya. Sekarang kembali ke sini, kemudian refresh. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kita sudah membuat satu halaman ya, halaman untuk kita bisa di sini ya. Ini halaman profil. Sip ya. Baik, khusus mahasiswa saya ya, untuk penugasan ya, silahkan Anda menambahkan ya, tulis di profil sini apakah Anda menambahkan foto, menambahkan kalimat ya. Untuk selanjutnya kita akan periksa di kelas ya. Tambahkan foto atau profil lain di sini ya. Gunakan ya, gunakan CSS. Ya, bagaimana CSS ataupun gunakan Bootstrap, ini sudah ada penjelasan di materi kita. Teman-teman boleh menambahkan menggunakan Bootstrap yang ada di Anda, teman-teman bisa menggunakan ini. Silakan. Atau menambahkan tombol, silakan teman-teman tambahkan di IGI 2 kita. Ya, demikian dulu untuk video kali ini. Nanti kita coba lanjutkan lagi di video selanjutnya. Teman-teman, silakan untuk menambahkan lagi. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.